Bayangin, pagi-pagi buka HP, timeline penuh video orang demo, sampai alun-alun sesek kayak konser. Bukan konser Coldplay, bukan juga dangdutan, tapi ribuan warga Pati ngamuk gara-gara satu hal. Pajak naik gila-gilaan, bupatinya tetap ngegas, dan tiba-tiba muncul kabar KPK ikut nyentil. Jadi ini cerita lengkapnya. Kenapa ribuan warga turun ke jalan, bupati dilempari sandal, dan akhirnya kena imbusan isu korupsi? Kita kupas tuntas biar nyasar. Awal masalahnya simple tapi nyebelin. Pajak bumi dan bangunan alias PBB di Kabupaten Pati naik bukan 10%, bukan 50%, tapi 250%. Bayangin rumah yang biasanya pajak 100.000, tiba-tiba jadi 350.000. Warga jelas kaget, ya ampun, harga cabai aja nggak naik segini cepatnya. Kebijakan ini bikin masyarakat panas, dan akhirnya demo besar-besaran pecah dari tanggal 10 sampai 13 Agustus 2025. Bukan cuma soal pajak, tapi merembet ke protes soal renovasi alun-alun, pembongkaran masjid, sampai rekrutmen tenaga medis yang katanya nggak transparan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang tuh suruh ngerahkan. Saya tidak akan kenal. Awalnya demo damai, tapi makin hari makin panas. Massa mulai lempar batu ke kantor bupati, teriak-teriak minta bupati mundur. Puncaknya, waktu Bupati Sudewo keluar mau ngomong ke massa, bukannya disambut tepuk tangan, malah disambut sandal dan botol air mineral. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Videonya viral di medsos, sampai jadi bahan meme. Sudewo Challenge, siap lempar tepat sasaran. Tapi di tengah panasnya demo, Sudewo tetap kekeh. Saya minta maaf, tapi nggak akan mundur. Katanya jabatan itu hasil proses demokrasi. Jadi kalau mau ganti harus lewat jalur resmi DPRD. Pas warga lagi marah-marah soal pajak, tiba-tiba brak. KPK mengumumin kalau Sudewo diduga terima komitmen fee dari proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub. Uang yang disita gak main-main, sekitar 3 miliar rupiah. Sudewo sih bilang, itu uang gaji DPR sama usaha pribadi kok. Statusnya sekarang masih saksi, tapi KPK bilang siap panggil kalau dibutuhkan. Dan netizen langsung berkomentar, lah kok baru sekarang kasusnya keluar, nunggu ramai dulu ya baru berani. Publik pun kebagi dua. Ada yang fokus soal pajak dan tuntut bupati mundur, ada juga yang lebih nyorot kedugaan korupsinya. Massa membawa poster berisi tuntutan Bupati Pati Sudewo untuk mundur karena kebijakan-kebijakan yang diambil dianggap menimbulkan polemik di masyarakat. Di Komisi DPRD Pati, langsung dibentuk pansus hak angket untuk selidiki kebijakan Sudewo. DPRD Pati Jawa Tengah sedang membahas hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sikap DPRD ini sebagai respons untuk rasa warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Usai menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati yang berakhir ricuh, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggeruduk kantor DPRD Pati. Mereka mendesak DPRD Pati untuk menggelar rapat pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Setelah mendapatkan desakan dari massa, DPRD Pati Jawa Tengah akhirnya menyepakati akan membahas hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Tapi proses ini nggak instan, dan warga udah keburu muak. Udah pajak naik, alun-alun dibongkar, masjid dirobohkan, sekarang korupsi. Lengkap sudah paket hematnya, kata salah satu warga di video yang beredar. Kebijakan pajak 250% udah dibatalkan, tapi luka di hati warga masih segar. Sudewo masih di kursi bupati, KPK masih menyelidiki kasus dugaan suapnya, dan DPRD masih proses angket. Artinya, drama ini belum tamat, dan kita masih bisa lihat apakah Sudewo akan jatuh karena rakyat atau karena hukum. Ini bukan cuma cerita soal pajak,
tapi juga soal kekuatan rakyat melawan kebijakan yang dianggap nggak masuk akal. Plus, gimana isu korupsi bisa jadi bonus di tengah kericuhan. Pertanyaannya sekarang, Sudewo bakal bertahan atau tumbang? Kita tunggu episode berikutnya dan pastikan kamu nggak ketinggalan update-nya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info-info penting tentang para pejabat Konoha.